Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aksi nyata saya dari pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dengan topik merumuskan tujuan pembelajaran. Saya Ratnasari dari SMAN 6 Tambun Selatan. Sebelum kita membahas tentang merumuskan tujuan pembelajaran, terlebih dahulu kita download dulu dokumennya, dokumen tentang capaian pembelajaran mata pelajaran yang diampu ya. Di sini saya bertindak sebagai guru mata pelajaran kimia SMA. Jadi saya download dulu dokumen capaian pembelajarannya, bisa diunduh di guru.kemdikbud.go.id, lalu login menggunakan akun belajar ID. Nah, nanti pada menu tentang kurikulum merdeka, klik pengenalan kurikulum merdeka, lalu nanti klik kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum merdeka, lalu pilih folder capaian pembelajaran, lalu klik folder capaian pembelajaran SD sampai SMA, lalu pilih mata pelajaran sesuai pelajaran yang Anda ampu. Nah, di sini saya downloadnya dokumen 033H KR 2022 salinan SK Kabadan tentang perubahan SK 008 tentang capaian pembelajaran. Nah, yang dokumen yang saya download ini tidak memuat hanya satu pelajaran yang saya ampu, tapi semua pelajaran dari fase A sampai fase E. Seperti itu, nanti bisa dipilih sesuai kebutuhan, boleh di-download untuk semua dokumen, untuk semua mata pelajaran, atau bisa mengikuti langkah-langkah di sini. Kalau langkah-langkah ini cara mendownload capaian pembelajaran untuk masing-masing mata pelajaran yang diampu, seperti itu. Nah, nanti kita akan menganalisis capaian pembelajaran CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita akan mengemukakan dulu apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup soal yang disusun berdasarkan komprehensif dalam membentuk narasi. Nah, menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik, pemetaan capaian pembelajaran dibagi menjadi dalam fase usia. Nah, tujuan kegiatan analisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran yaitu mendapatkan peta kompetensi yang akan menjadi rujukan untuk pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu. Ini definisi dari CP atau capaian pembelajaran. Lalu kita ke elemen dalam CP. Nanti di dalam capaian pembelajaran terdapat beberapa elemen biasanya ya. Nah, ini kita ibaratkan aja sebuah perjalanan. Dalam sebuah perjalanan kan diperlukan beberapa kompetensi esensial agar tepat waktu dan selamat mencapai tujuan. Contohnya, jika ingin melaksanakan perjalanan dengan cara mengemudikan mobil, ada beberapa elemen ya yang perlu dipelajari seperti mengenali bagian dan cara kerja mobil, mengemudi, keselamatan mengemudi, navigasi, dan pengendalian emosi. Masing-masing elemen memiliki capaiannya sendiri yang saling menunjang agar seseorang dapat memenuhi capaian pembelajaran mengemudikan mobil. Nah, tentu saja jika perjalanan yang ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau berlayar, elemen capaian pembelajarannya sangat mungkin berbeda dengan mengemudikan mobil. Mungkin elemennya akan lebih sedikit atau lebih banyak, mungkin mirip atau sama. Nah, elemen setiap mata pelajaran dapat memiliki persamaan atau perbedaan karakteristik satu dengan yang lainnya. Ini definisi elemen. Konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan konten atau lingkup materi. Ya, jadi nanti tujuan pembelajaran terdiri atas kompetensi dan konten. Kompetensi ini berisi kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi, sedangkan konten adalah materi yang akan dipelajari. Kriteria alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP ini menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Ya, tadi kan kita sudah menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan yang kita susun itu belum berurutan sesuai dengan tingkat kesulitan. Nah, di ATP ini kita urutkan. Nah, ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Nah, ini contoh
screenshot yang saya ambil dari dokumen capaian pembelajaran pada mata pelajaran kimia fase E berdasarkan elemen. Fase E ini kimia kelas 10 SMA ya. Nah, nanti di dokumen capaian pembelajaran terdapat elemen dan capaian pembelajaran. Di fase E, kimia fase E itu terdiri atas dua elemen, yaitu elemen pemahaman kimia dan elemen keterampilan proses dengan penjabaran masing-masing capaian pembelajarannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran kimia, saya akan mencoba merumuskan tujuan pembelajaran mata pelajaran kimia fase E, yaitu kelas 10 SMA. Fase E dengan elemen yang saya ambil itu elemen yang pertama tentang pemahaman kimia. Tertera capaian pembelajarannya sebagai berikut. Peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan, termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia, dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, di sini kita akan mengelompokkan mana yang termasuk kompetensi, mana yang termasuk konten ya. Dari capaian pembelajaran yang tertera di dokumen capaian pembelajaran, yang dimaksud kompetensi itu berupa kata kerja. Di sini yang saya beri warna kuning, yaitu mengamati, menyelidiki, menjelaskan, menerapkan, menjelaskan, menuliskan, menerapkan, serta memahami. Jadi, di capaian pembelajaran elemen pemahaman kimia pada fase E ini terdapat 9 kompetensi, yaitu 9 kata kerja. Nah, sedangkan konten ini berisi materi yang akan dipelajari. Di sini fokusnya ke materi kimia. Ya, nanti di sini kontennya yaitu yang saya beri warna hijau. Ada kerja ilmiah, ada konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, ada konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan, ada tentang pemanasan global, reaksi kimia, hukum-hukum dasar kimia, struktur atom, dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, sebagai pendidik atau satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran. Ini hanya secara umumnya saja ya, nanti bisa kita kembangkan berdasarkan capaian pembelajaran. Di sini nanti kan kontennya ada konsep kimia. Nah, nanti ini bisa kita kembangkan sesuai dengan yang ada di CP, pembelajaran, capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuat tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di sini terdiri atas kompetensi dan konten. Tujuan pembelajaran yang akan saya coba rumuskan tentang pemahaman kimia ya, pada elemen pemahaman kimia. Tujuan pembelajaran di sini berisi kompetensi yang tadi kata kerja, dan konten ini materi kimianya ya. Contoh tujuan pembelajaran untuk elemen pemahaman kimia fase E kelas 10. Tadi di capaian pembelajaran ada 9 kompetensi. Di sini saya tuliskan ada 9 kompetensi ya. Nah, kompetensi apa aja tadi? Menjelaskan, mengamati, menyelidiki, menjelaskan, memahami, menuliskan, menerapkan, memahami. Nah, ini 9 kompetensi ini digabungkan dengan konten kimia yang akan kita bahas pada pemahaman kimia fase E kelas 10 ya, pada elemen pemahaman kimia. Nah, kompetensi yang pertama saya gabung dengan konten menjelaskan hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, mengamati konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelidiki konsep kimia dalam pemanfaatan limbah dan bahan alam sebagai salah satu solusi masalah pencemaran lingkungan. Nah, konten yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu menjelaskan fenomena pemanasan global dan merancang gagasan solutif dalam upaya penanggulangannya. Konten yang kelima, peserta didik mampu memahami perkembangan teori atom serta struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Kompetensi selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya ya, memuat kompetensi memahami konsep ikatan kimia serta kolerasi dengan sifat senyawa yang dibentuknya. Tujuan pembelajaran selanjutnya memuat kompetensi menuliskan reaksi kimia dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi selanjutnya menerapkan konsep hukum-hukum dasar kimia untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu peserta didik mampu memahami hubungan konfigurasi elektron, diagram orbital, serta kaitannya letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik unsur. Nah, tujuan pembelajaran yang saya muat berdasarkan capaian pembelajaran yang ada di dokumen ini belum urut ya. Ini belum diurutkan sesuai dengan tingkat kesulitan atau kemudahannya ya. Ini belum diurutkan.
Nah, nanti di alur tujuan pembelajaran kita akan mengurutkan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kemudahannya dulu, baru ke tingkat yang lebih sulit. Nah, ini saya mencoba merumuskan alur tujuan pembelajaran. Nah, penyusunan ATP yang catatan di sini, dalam penyusunan ATP memperhatikan tingkat kesulitan dan kompleksitas materi. Tujuan pembelajaran yang sudah disusun ATP-nya dengan sistematis dapat dijadikan modul. Nanti alur tujuan pembelajaran ini akan berkembang menjadi modul ya. Tapi di sini hanya sampai merumuskan alur tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang tadi ada 9 memuat kompetensi dan konten, ini saya urutkan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompleksitas materi. Urutan pertama, saya mengurutkan urutan pertama itu berdasarkan tingkat kesulitannya, itu urutan pertama yang lebih mudah ke yang lebih sulit atau ke yang lebih kompleks. Ke bawah ini makin kompleks atau makin butuh tingkat kesulitan yang lebih ya. Nah, yang pertama saya mengurutkan peserta didik mampu menjelaskan hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini pengantar ilmu kimia biasanya ya. Sebelum memulai pelajaran kimia lebih mendalam, siswa diharapkan mampu menjelaskan hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, peserta didik mampu mengamati konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelidiki konsep kimia, masih konsep kimia ya, dalam pemanfaatan limbah dan bahan alam sebagai salah satu solusi masalah pencemaran lingkungan. Nanti ATP kedua dan ketiga ini ada dalam materi kimia hijau. Yang keempat, peserta didik mampu memahami perkembangan teori atom serta struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. ATP yang kelima, peserta didik mampu memahami hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital serta kaitannya dengan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik unsur. Urutan ke-6, peserta didik mampu memahami konsep ikatan kimia serta kolerasi dengan sifat kimia yang dibentuknya. Urutan ke-7, peserta didik mampu menuliskan reaksi kimia dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. ATP yang ke-8, peserta didik mampu menerapkan konsep hukum-hukum dasar kimia untuk menjelaskan perhitungan kimia. ATP yang ke-9, peserta didik mampu menjelaskan fenomena pemanasan global dan merancang gagasan solutif dalam upaya penanggulangannya. Seperti ini alur tujuan pembelajaran yang coba saya rumuskan yang ada di dalam capaian pembelajaran. Sekian, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah menyimak video aksi nyata saya ini. Mohon bantuan Bapak atau Ibu Guru untuk memberi tanggapan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton juga video-video lainnya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.